pemutus batin. Hubungan suami istri ini langsung diputus. Ini bisa diputus karena tidak harmonis. Kalau harmonis tidak bisa. Jelas saudara? Kuat. Hubungan orang tua anak langsung diputus. Langsung ini ikatan batinnya digabungkan dengan ini. Apa yang terjadi? Ini akan lihat ini seperti ini. Tapi ini lihat ini seperti ini. Sehingga dia mandang ini seperti bidadari. Nah, ikatan batin ini disatukan. Sehingga orang yang terkena guna-guna lupa semuanya. Anak, istri, dan keluarga termasuk orang tua. Karena ikatan batinnya ini digabung. Jadi satu dengan namanya mantra pemutus batin. Mana Sorgawi. 2 Korintus pasal 11. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Paulus tidak mementingkan diri. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah.
Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap ke luar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. 2 Korintus pasal 12. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah. Sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya, namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocah aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Hari ini kita bahas tentang ilmu guna-guna, ilmu pelet. Dan bagaimana cara mengalahkan ilmu pelet, ilmu guna-guna. Suatu kali kakek saya mengajarkan ilmu namanya ilmu sirep. Ilmu sirep Begonondo. Waktu itu mantra itu diucapkan untuk mempengaruhi gelombang otak manusia.
Dan pada waktu mantra itu diucapkan, satu kampung tidur semua. Dan itu waktunya 3 sampai 6 jam maksimal. Begitu sirap semua tidur. Nah, kakek saya itu ilmu putih. Tapi ingat, ilmu putih sama ilmu hitam sebenarnya sama aja. Setannya juga sama. Nah, dan apa yang terjadi? Nenek saya tidak terima. Itu kan 3-6 jam. Lebih hebat ilmu saya katanya. Ilmu apa itu nenek? Ilmu jaran goyang. Teko gendeng mulih ngengkleng. Datang sinting pulang gila. Dan kalau mantra ini kena manusia, dijamin 15 tahun tidak bisa lepas. Kecuali ketemu rahasia kelemahannya penawarnya. Waktu itu kakek saya ngomong, buktikan. Akhirnya nenek saya mengajarkan ilmu jaran goyang. Disitulah saya diajar 3 tingkatan ilmu guna-guna. Dasar, menengah, tinggi. Di situ diajar semua rahasia kekuatan hitam. Nah setelah itu nenek saya, ini mantranya. Guru, saya tanya, apa itu Tony? Saya kan menguasai ilmu jaran goyang, teko gendeng mulih ngengkleng. Tetapi kan ini perlu dicoba. Maksudnya coba gimana? Ini kan untuk nundukkan lawan jenis, untuk nundukkan perempuan. Kalau laki nundukkan perempuan, kalau perempuan nundukkan laki. Betul. Lah saya ini terkena masalah. Masalah apa? Pantangan ilmu saya tidak boleh menikah, jatuh cinta tidak boleh, hubungan dengan wanita tidak boleh. Ya gimana gunain? Wah, nenek saya ngomong, itu mudah. Nanti kan kalau pasien minta, itu pasti ordernya banyak. Sekarang tak beritahu caranya. Kamu tidak usah bingung. Itu ada sapi, boleh dicoba. Ingat, binatang punya jiwa. Selama punya jiwa, bisa diguna-gunai di kekuatan mistik. Wah, langsung ya. Saya baca mantra jaran goyang. Teko gendeng mulih ngengkleng. Saya coba Saya baca mantra, ada sapi perempuan lewat. Begitu saya mantra, set, sapinya langsung gini. Saya dikejar sapi. Saya dikejar sapi, lari saya. Lah sapi ini mau memperkosa saya ya. Wah, saya dikejar sapi, saya tolong. Masuk di kolong tempat tidurnya nenek saya. Nenek saya berkata demikian. Lihat, kamu udah nyerah belum? Udahlah, ampun, sapi. Ini mantra pemutusnya. Das, lepas langsung. Sapinya sadar, langsung lepas. Lihat, sapi aja kena. Apalagi manusia. Wah, saya lihat, wah hebat bener ini. Waktu itu kakek saya ngomong. Saya tanya sama kakek saya, guru, nanti kalau saya menghadapi ilmu sehebat ini, bagaimana cara mengalahkannya? Itu yang penting, betul? Nanti kalau saya menghadapi ilmu yang sehebat itu, bagaimana cara mengalahkannya? Karena sekali kena 15 tahun. Dan kalau tidak ada penawarnya, dan tidak ada yang bisa sanggup melepaskannya, setelah 15 tahun gila. Langsung kakek saya ngomong, ini rahasianya. Batu yang keras bisa dikalahkan dengan air menitik. Betul? Betul? Dan batu yang keras bisa dihancurkan oleh air. Tetapi batu tidak bisa menghancurkan air. Kalau kamu menemukan unsur air, maka kamu bisa mengalahkan kekuatan hitam itu. Kekuatan guna-guna. Saya tanya sama guru saya, unsur air itu apa? Ingat, dengan berjalannya waktu, setelah kamu menggunakan semua kekuatan hitam, kekuatan ilmu guna-guna, secara otomatis kamu tahu rahasia titik kelemahannya. Nanti setelah kamu tahu, kamu akan mengerti tentang keadilan yang maha kuasa. Bahwa ada satu garis, di mana garis itulah yang digariskan oleh sang takdir untuk mengalahkan semua kekuatan hitam.
dengan berjalannya waktu engkau akan mengerti. Bertahun-tahun saya praktekkan ilmu itu. Dan setelah itu saya baru mengerti tentang unsur air. Mari kita buka Alkitab kita saat ini. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 13. Kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 5 sampai dengan ke-13. Kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 5 sampai dengan 13. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6 saudara baca. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berhenti, bahasa roh akan lenyap, pengetahuan akan lenyap, bahasa roh akan berhenti. Ayat 9 sudah baca. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karena sekarang kita telah melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Itu sudah baca. Ada iman, ada pengharapan. Tetapi yang terbesar adalah kasih. Saudara, nanti saya beritahu kenapa unsur ini yang bisa mengalahkannya adalah. Saudara, dalam ilmu guna-guna, ilmu pelet itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan dasar yang disebut namanya pasang susu. Apa saudara? Pasang apa? Emas, berlian. Nah, pasang susu ini punya kekuatan jarak dekat. Punya kekuatan jarak dekat, itu maksimal itu adalah 100 hari, minimal 40 hari. Ada masa kadaluarsa. Dan cirinya orang pasang susu, dari jauh 10 meter, cantik sekali, begitu 3 meter, wujud asli. Dan kekuatannya hanya 1 pulau. Makanya jenis pasang susu ini, begitu ada yang kena, langsung keluar pulau, langsung kekuatannya netral. Karena apa saudara? Setan mau pindah lokasi, harus ada izin mutasi. Ada namanya nyebrang laut. Itu pasang susu. Nah itu jarak dekat saja. Itu kalau putus kontak, tidak ada komunikasi, tidak ada telepon, setelah itu putus, saya nyebrang laut, selesai. Nah itu namanya pasang susu, kekuatan jarak dekat. Yang kedua adalah jimat atau mantra pakai pengantara. Nah kalau mantra pakai pengantara, itu ada yang pakai merica. Tahu merica adalah lada. Begitu mantra diucapkan, mana yang diincer, langsung dilemparkan. Des! Kena. Nah, tapi repotnya kalau salah ngenai bencong. Langsung bencongnya gini-gini loh. Kacau. Nah, setelah itu kembang kantil. Ada yang juga namanya itu kacang hijau. Ada yang juga dari rambut atau mens. Atau ada yang juga yang pakai bulu ketiak, macam-macam saudara. Pokoknya yang ada yang baju atau celana dalam, pokoknya yang pernah dipakai. Nah itu mantra pakai pengantara termasuk jimat. Jimat seperti keris atau semar dodok. Nah setelah itu ada yang juga ada yang pakai yang namanya itu tulisan gitu saudara. Itu kekuatan mantra pakai pengantara jimat. Itu kekuatannya 100 maksimal 1000 hari. Berapa saudara? 100 sampai berapa saudara? 1000 apa? Hari. Dan itu saudara
punya kemampuan sekalipun di luar pulau tetap kena. Karena kemampuannya adalah satu negara. Nah, kalau beda negara lagi, lain cerita. Ada batas teritorial, nyebrang laut. Harus ada izin mutasi. Nah, itu 100 sampai 1000 hari. Nah, yang ketiga adalah mantra langsung. Nah, mantra langsung itu kekuatannya sampai 15 tahun. Dan kalau tidak ada yang bisa melepas atau yang tidak tahu rahasia kelemahannya, maka orang tersebut gila. Kalau tidak bisa ada yang lepas, kecuali tahu rahasia kelemahannya. Nah, kenapa orang kena guna-guna bisa sampai lupa segalanya? Nah, di antara 3 ini juga ada yang berbahaya lagi, yaitu susuk yang ditanam di kemaluan. Orang yang terkena korbannya itu seperti orang ketagihan terkena narkoba. Habis sabu-sabu, setelah itu busa-busa. Jadi kayak sakau gitu, saudara. Nah, semua 3 tingkatan susuk ini, 3 tingkatan mantra, semua tetap ada rahasia kelemahannya. Dan rahasia kelemahannya waktu diketemukan unsur air. Nah, cinta yang sejati lebih kuat melebihi cinta yang palsu. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh kenapa orang kena guna-guna bisa lupa semuanya. Nah, saya minta untuk contoh ini sini dulu. Nah, sini, suami istri kan nih? Nah, sini. Saya minta ini ke sini untuk jadi dukunnya sini. Ini dikemplingin, kasih janggut, cocok udah. Ini dukunnya. Nah, sekarang akan saya jelaskan. Ini contoh. Suami istri itu ada namanya ikatan batin. Ikatan batin ini bukan ilmu gaib atau mantra, tapi anugerah dari Yang Maha Kuasa. Kalau istri mengalami musibah atau masalah tanpa dikasih tahu, sang suami pasti terasa. Betul? Betul? Bukan lagi 2, tapi 1. Demikian kalau suami ada masalah atau musibah di luar negeri, kecelakaan, seorang istri pasti terasa walaupun tidak dikasih tahu. Namanya firasat. Dan hubungan ini berlaku juga untuk orang tua dan anak. Anak ada masalah, ada musibah apapun, tanpa dikasih tahu, seorang ibu pasti terasa. Betul? Betul? Nah, itu bukan ilmu gaib. Itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Itu berhubungan dengan ikatan darah. Orang bisa terkena guna-guna, itu adalah dari keluarga tidak harmonis dan tidak saling mencintai. Kalau keluarga harmonis, tidak bisa ditembus. Ini misalnya suami istri, ada hubungan batin, ikatan batin. Nah, setelah itu ada wewe gombel. Untuk contoh, saya minta ini ke sini, Bu. Contoh aja. Nah, ibu ke sini. Contoh. Ini ibu pasiennya ngomong, Mbak Dukun, Mbah Dukun, tolong peletkan, guna-gunai akyang. Mau berapa lama? 15 tahun. Sesuai order. Ingat, semakin tahunnya semakin mahal. Langsung seorang dukun akan bacakan mantra. Namanya mantra pemutus jiwa. Mantra apa, saudara? Pemutus batin. Hubungan suami istri ini langsung diputus. Ini bisa diputus karena tidak harmonis.
Kalau harmonis tidak bisa. Jelas saudara? Kuat. Hubungan orang tua anak langsung diputus. Langsung ini ikatan batinnya digabungkan dengan ini. Apa yang terjadi? Ini akan lihat ini seperti ini. Tapi ini lihat ini seperti ini. Sehingga dia mandang ini seperti bidadari. Nah, ikatan batin ini disatukan. Sehingga orang yang terkena guna-guna lupa semuanya. Anak, istri, dan keluarga termasuk orang tua. Karena ikatan batinnya ini digabung. Jadi satu dengan namanya mantra pemutus batin. Dan penyatu batin. Makasih. Silahkan. Nah, yang jadi pertanyaan, apa cirinya orang kena guna-guna? Karena orang kena guna-guna beda dengan dasar bandot. Pertama, satu lawan satu. Pak, kemarin sama tetangga, setelah itu sama sekretaris, setelah itu sama pembantu. Ini kena guna-guna apa Pak? Itu bandot. Karena orang kena guna-guna itu satu lawan satu. Jelas? Karena suatu kali ada seorang pengusaha, istrinya ngomong sama saya, Pak Daud, tolong tumpang tangan suami saya. Ini kena guna-guna. Kemarin sama sekretaris, sekarang sama pembantu. Saya itu tetangga. Sekarang sama teman saya Pak Daud, teman gereja lagi, gitulah. Tolong dicekkan, ini kena guna-guna bukan? Saya lihat, ini bukan guna-guna, bandot. Kalau bandot perlu doa sendiri. Nah, yang pertama, orang kena guna-guna itu adalah satu lawan satu. Jelas? Jelas? Yang kedua, waktu malam Jumat atau malam tertentu ada bau wangi menyengat. Itu biasanya daun pandan atau kembang kantil atau melati. Itu di dalam rumah, tepatnya di ruang tamu. Dan itu baunya wanginya gini, breng, lewat. Pak, kalau wanginya menetap, itu minyak wangi. Kasusnya beda lagi. Nah, jadi waktu malam tertentu, tengah malam, dan seorang anak kadang peka. Karena apa, Dara? Karena ada hubungan batin yang diputus. Makanya orang yang terkena guna-guna, itu keluarganya, itu selalu bermimpi aneh-aneh, Dara. Karena itu tanda firasat, namanya ikatan batinnya diputus, ada akibat di situ, saudara. Yang kedua, bau apa, Dara? Wangi. Yang ketiga, lupa istri, lupa anak, lupa orang tua. Kalau bandot, lupa istri, ingat anak. Atau lupa anak, ingat orang tua. Tapi kalau kena guna-guna, dia tidak ingat. Yang keempat, tidak betah di rumah. Jadi kalau di rumah itu kayak tidak tahan. Inginnya keluar terus. Nah, dan yang kelima, tidak suka dandan. Karena apa? Kekuatan gaib mempengaruhi jiwanya. Mempengaruhi apa, saudara? Mempengaruhi apa? Jiwanya. Sehingga dia tidak bisa ngurusi badannya sendiri. Kalau bandot lain, mau ke suatu tempat, dia gini, nah, kalau kena guna-guna, dia tidak ngurusi dirinya. Karena kekuatan roh itu menancap di jiwanya. Jelas, saudara? Menancap di mana, saudara? Jiwanya. Sampai dia itu lupa semuanya. Yang kelima, saudara. Nah, dan pada waktu di rumah, mondar-mandir sekitar pintu. Mondar-mandir sekitar apa, saudara? Mondar-mandir sekitar apa, saudara? Sekitar pintu. Nah, kenapa? Karena mantra itu pada waktu dikirim itu akan transit dulu ada di pintu utama.
Jadi ingat, mantra setan pun ada tempat parkir. Itu tepatnya jam 6 sore. Dan pada waktu tengah malam, jam 12 malam, baru mantra masuk ke jiwa. Jelas saudara? Mantra masuk mana? Ke jiwa. Nah, lupa istri, lupa anak, tidak betah di rumah. Dan yang keenam, yaitu pada waktu tidur, tengah malam, itu akan ada perang batin. Karena hati nurani tidak mencintai. Tapi kekuatan roh mengikat untuk menguasai alam bawah sadar. Sehingga kalau tidur gini, adalah. Kenapa gini gerak-gerak gini? Karena hati nurani tidak mencintai. Tapi kekuatan roh mencengkram. Jelas saudara? Kekuatan roh saudara mencengkram. Dan ingat, keluarga pasti akan banyak mimpi-mimpi aneh. Biasanya mimpi ada ular. Nah, ular itu apa? Lambang setan. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan setannya. Adalah. Jelas? Jelas? Sering mimpi apa adalah ular atau penampakan roh perempuan. Nah, bagaimana kelemahan guna-guna? Bagaimana cara mengalahkannya? Perlu sudah tahu, mobil sebagus apapun tidak dikasih bahan bakar mogok. Betul? 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 Nah, apa bahan bakar kekuatan gaib? Yang pertama, kelemahan ilmu guna-guna. Yang pertama, kalau keluarganya mengampuni, kasih. Semua kekuatan gaib, kekuatan mistik mengambil kekecewaan, akar pahit, dendam dalam diri manusia. Kalau istrinya kecewa, dendam, akar pahit, maka mantranya tambah hebat. Tetapi kalau istri dan anak-anaknya mengampuni, maka kekuatan mantra, kekuatan guna-guna itu akan netral dalam 1 tahun. Karena kekuatannya tidak ada untuk bahan bakarnya. Yesus berkata, kalau kamu mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Amin. Makanya dulu sebelum bertobat, sebagai dukun, kalau pasien minta tolong, maka pasien diajar supaya ngasih surat kaleng. Atau telepon rahasia mendadak ke anaknya, ke istrinya. Supaya apa? Supaya ribut bertengkar. Semakin ribut bertengkar, kekuatan tambah hebat. Tetapi kalau istri, anak mengampuni, maka semua kekuatan guna-guna itu, kekuatannya tidak berfungsi. Alkitab berkata, ada iman, pengharapan, dan yang terbesar adalah kasih. Mana Sorgawi.